Bruno tahu betul bahwa dia bertanggung jawab atas penjara federal. Sipir adalah anggota keluarga Rothschild. Jika dia membuat skandal besar di sini malam ini, dan dunia luar serta keluarga Rothschild mengetahuinya, maka masa depannya akan hancur total. Orang tidak akan pernah membiarkan pria yang hampir meledakkan dirinya saat mencoba berselingkuh untuk terus menjabat sebagai sipir penjara federal. Dan keluarga Rothschild pasti tidak akan lagi mempercayai dan menggunakan kembali dia. Dan pasti akan meninggalkannya. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang parah dan berkata, "Pergi, lihat di sakuku, ambil ponselku, aku ingin menelepon, mencari seseorang untuk membantu." Baik, Camilla mendengar bahwa dia ingin mencari bantuan seseorang. Dia sedikit santai dan segera pergi mengambilkan telepon untuknya. Saat ini, orang yang Bruno pikirkan untuk meminta bantuan bukanlah Tama yang baru saja dia temui hari ini, tapi temannya yang merupakan dokter jaga di rumah sakit terdekat. Begitu panggilan tersambung, dia bertanya dengan tidak sabar, "Marquez, kamu di mana?" Suara seorang pria paruh baya terdengar di telepon. "Aku sedang bertugas di rumah sakit, ada apa?" Bruno berkata cepat, "Aku berada dalam situasi yang sangat serius sekarang. Mungkin hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidupku." Marquez bertanya dengan heran, "Bruno, ada apa denganmu? Apa kamu terluka?" Bruno tersedak dan berkata, "Lebih buruk lagi. Cederanya jauh lebih serius. Dan hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidupku sekarang." Marquez menyadari keseriusan masalahnya dan dengan cepat berkata, "Kamu ada di mana? Aku akan datang mencarimu sekarang." Bruno tahu bahwa meskipun Marquez adalah dokter yang merawatnya, namun dalam situasinya saat ini, ketika dia sendirian dan tidak dapat membawa banyak peralatan profesional, dia mungkin tidak berdaya. Jadi cara terbaik dan teraman saat ini adalah pergi ke rumah sakit untuk menemukannya. Jadi, dia berkata, "Marquez, dengarkan aku baik-baik, aku ingin kau menyiapkan ruang perawatan yang sepenuhnya pribadi sekarang. Kau tidak boleh membiarkan dokter kedua selain kau melakukan kontak denganku. Persiapkan dirimu sekarang, dan aku akan bergegas mencarimu." Marquez dengan cepat bertanya, "Kalau begitu, beritahu aku situasi umumnya dulu, agar aku bisa membuat persiapan yang tepat sasaran agar tidak membuang waktu." Ekspresi Bruno berubah sejenak, namun dia masih mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, "Ini alat kelaminku. Itu setidaknya 2 atau 3 kali lebih besar dari biasanya. Mungkin aku merasa seperti akan mati." "Astaga!" Marquez tanpa sadar bertanya, "Apa kamu meminum obat secara sembarangan?" "Aku tidak meminum obat apapun." Bruno berseru, "Aku tidak mengambil apapun. Titik." Dan tiba-tiba ia tampak seperti kerasukan. Rasanya seperti balon yang digelembungkan secara ekstrim. Itu bisa meledak kapan saja. "Sial!" Marquez mengutuk dan berkata dengan tergesa-gesa, "Segera datang ke rumah sakit dan aku akan menyiapkan peralatannya. Jika ukurannya benar-benar sebesar yang kamu katakan, 2 atau 3 kali lipat, itu mungkin berbahaya. Kamu harus cepat, lebih cepat lebih baik." Bruno sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berseru, Aku akan segera ke sana." Setelah itu, dia melemparkan teleponnya ke samping, melihat ke arah Camilla dan gadis lainnya, dan berseru, "Cepat, bantu aku berpakaian dan antar aku ke rumah sakit Manhattan." Camilla berkata tanpa sadar, "Sipir, aku khawatir kau tidak bisa mengenakan celana dalam situasimu saat ini." Bruno menunduk, merasa putus asa di dalam hatinya. Dengan situasi di depannya, tidak mungkin untuk memakai celana. Kecuali dia langsung membeli sepasang baju terusan. Camilla tiba-tiba mendapat ide dan berkata dengan cepat, "Sipir, bagaimana kalau aku mengambilkan jubah mandi?" "Oke." Bruno setuju tanpa ragu-ragu dan berkata,
Cepat pergi, cepat ambilkan untukku. Beberapa menit kemudian, dua Miss World mengenakan kacamata hitam dan masker. Satu di kiri dan satu lagi di kanan berjuang untuk mendukung Bruno. Dan mereka bertiga buru-buru keluar kamar. Rasa sakit parah Bruno saat ini tidak kunjung sembuh. Dan dia harus berjalan, jadi setiap kali dia membuka kakinya, dia akan merasakan penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuknya dengan putus asa. Tapi dia juga tahu betul bahwa dalam situasi ini, betapapun menyakitkannya, dia harus menanggungnya, dan dia tidak boleh sombong. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan pingsan di sini karena rasa sakit yang terus-menerus. Jika dia pingsan, kedua wanita ini akan berusaha untuk tidak bertanggung jawab atau marah, Gustavo. Dan mereka pasti akan menelepon 911 untuk mencari personel darurat sesegera mungkin. Kalau begitu, meski mereka hampir tidak bisa menyelamatkan nyawanya yang menyedihkan, mereka tidak akan merasa malu untuk tinggal di Amerika di masa depan. Pada saat ini, Bruno meledak dengan kemauan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menahan rasa sakit yang parah, dan datang ke garasi bawah tanah bersama kedua wanita itu. Camilla masuk ke mobil Bruno dan pergi ke rumah sakit Manhattan di bawah arahannya. 10 menit kemudian, mobil akhirnya berhenti di pintu masuk rumah sakit. Dan teman baik Bruno, Marquez, sudah siap dan menunggu di depan pintu sambil mendorong kursi roda sendirian. Melihat mobil Bruno mendekat, dia buru-buru mendorong kursi rodanya dan berlari untuk membuka pintu. Saat ini, Bruno sedang meringkuk di kursi penumpang, berkedut hebat karena kesakitan dan muntah-muntah. Marquez tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu serius. Jadi dia segera membawanya keluar dari kursi penumpang. Dia melihat sosok Bruno melalui jubah mandi dan tertegun sejenak. Dia tanpa sadar bertanya, "Bruno, apa kamu yakin ini bukan lelucon?" Bruno putus asa dan berteriak, "Marquez, hari ini bukan hari April Mop. Dan aku sedang tidak ingin mengerjaimu. Demi Tuhan, bisakah kamu segera menerimaku dan mengobatiku?" Marquez menjawab setelah sadar. Dia dengan cepat berkata, "Bruno, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya berpikir. Menurutku ini terlalu menakutkan." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mendorong kursi roda dan berlari menuju bagian dalam rumah sakit. 3 menit kemudian, ketika Marquez benar-benar melihat area cedera Bruno, dia merasa seperti baru saja melihat hantu dan bergumam, Ini tidak mungkin untuk diselamatkan." Bruno berseru, "Apa kamu serius?" Marquez menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan segera mengeluarkan alat untuk mengukur tekanan darahnya. Melihat nilainya yang sangat tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Dengan tekanan darahmu yang begitu tinggi, apa kamu diam-diam memasang pompa di suatu tempat di tubuhmu dan mengirimkan semua darah ke sana?" Bruno berkata dengan marah, "Aku di sini untuk berobat Marquez, aku di sini bukan untuk berpartisipasi dalam acara bincang-bincang. Lakukan sesuatu." Marquez menyeka keringat dinginnya, mengambil beberapa suntikan yang sudah disiapkan, dan berkata, "Aku akan menyuntikmu dengan beberapa obat pereda terlebih dahulu untuk melihat apa ada efeknya. Aku akan memberimu yang lain setelah beberapa saat. Kita akan melakukan angiogram untuk melihat apa ada trombus yang terbentuk di bagian manapun." Saat dia mengatakan itu, dia membuka bantal suntikan dan bertanya pada Bruno dengan ragu, "Bisakah kamu menahan suntikannya?" Kaki Bruno menendang tanah dengan keras dan berkata dengan tergesa-gesa, "Setiap detik adalah suntikan, jadi cepatlah." Marquez mengangguk dan dengan cepat menyuntiknya dengan beberapa ramuan. Tanpa diduga, Bruno merasakan sakit yang parah. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya seolah-olah alien akan keluar dari tubuhnya pada detik berikutnya.
Marquez segera bertanya kepadanya, "Bruno, apa yang kau rasakan?" Bruno mengertakkan gigi dan berkata, "Sekarang lebih sakit lagi." Marquez menyeka keringatnya dan memperingatkan, "Kamu harus menanggungnya, tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Aku harus memeriksamu terlebih dahulu." Bruno mengangguk putus asa, menahan keinginan untuk membuka jendela dan melompat keluar, dan meminta Marquez melakukan beberapa tes untuknya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.